Ibu bapak dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memperhatikan kita dan juga menyertai kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dan kita naikkan pujian kepada Tuhan, sumber berkat dan pertolongan kita melalui pujian Kidung Jemaat 64, bait pertama dan kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Dan saudara serta anak-anak yang terkasih, saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa memohon berkat kepada Tuhan. Kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan menjadikannya penuntun bagi jalan kami. Dalam Kristus Sang Gembala sejati, doa ini kami mohon. Amin. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan.
Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Sebuah perikop yang sudah kita kenal dengan baik. Demikian bunyinya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memeliharanya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Mazmur 23 ini adalah Mazmur yang dikenal dengan baik oleh banyak orang Kristiani. Dan barangkali termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, Mazmur ini menginspirasi banyak lirik lagu dalam versi bahasa yang beragam tentunya. Dalam bahasa Indonesia misalnya, ada satu lagu yang kita sukai, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya. Dalam versi bahasa Jawa juga ada. Dan lagu ini juga menjadi kesukaan bagi kebanyakan orang GKJ. Gusti Yesus pangen mami, ibaku ngengsih Tuhan, dan seterusnya. Nah, lagu ini membuat hati tenang dan tentu senada dengan apa yang menjadi isi daripada Mazmur 23 ini. Nah, Mazmur 23 ini Bapak Ibu Saudara berisi tentang keyakinan pemazmur bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu, menjaga, menuntun, dan melindungi dirinya bagaikan seorang gembala yang baik. Gambaran tentang gembala yang baik ini menarik, karena di situ mampu mengungkapkan kebaikan Tuhan dengan indah, sebagaimana dalam gambaran gembala yang baik. Nah, berdasarkan literatur yang ada, kita mendapat informasi bahwa kondisi alam di Timur Tengah membuat para gembala harus berpindah dari satu ke tempat yang lain untuk memastikan bahwa kawanan domba gembalaannya dapat makan
dan hidup dengan tenang. Di musim semi, para gembala itu mendatangi tempat-tempat yang subur. Tetapi ketika semuanya hangus karena musim panas, maka para gembala itu harus membawa kawanan ternak, mencari tempat yang masih ada air di tengah-tengah musim kemarau. Dan begitu seterusnya dan selanjutnya. Jadi selalu berpindah-pindah. Dan untuk mendapatkan tempat yang dipenuhi dengan rumput, maka gembala itu harus melewati beribu-ribu petak padang gurun yang tandus. Jadi tidak bisa kita samakan dengan alam yang ada di Indonesia. Nah, selain perjalanan yang harus ditempuh oleh para gembala, maka ada tugas lain yang dilakukan terhadap kawanan dombanya. Antara lain, memelihara domba yang masih kecil-kecil dan belum bisa berjalan jauh. Menolong domba yang terluka karena batu-batu yang tajam dan duri. Menjaga dan membela kawanan domba terhadap binatang buas dan pencuri. Nah, gambaran para gembala yang demikian itulah yang direfleksikan oleh pemazmur dalam mazmur ini untuk menunjukkan kebaikan Tuhan. Bahwa Ia, Tuhan, menyediakan segala sesuatu, menjaga, menuntun, dan melindungi dirinya. Nah, apakah itu berarti bahwa hidup pemazmur tidak pernah mengalami hambatan dan kesulitan? Oh tidak. Ia pernah mengalami suka dan juga duka. Ia pernah mengalami hidup yang lancar dan penuh berkat. Tetapi ia juga pernah mengalami hidup yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Ayat 1 sampai dengan yang keempat memberitahukan hal itu kepada kita. Ada saat-saatnya hidup pemazmur itu baik. Berbaring di padang rumput yang hijau. Menjumpai air yang tenang, tidak membahayakan dirinya. Tetapi ada saat-saat di mana pemazmur harus berjalan dalam lembah kekelaman. Dan itu berarti ada suka, ada duka. Ada kemudahan, tetapi ada kesulitan. Dan di masa-masa yang sulit, pemazmur tetap tidak takut. Karena ia meyakini Tuhan menjaga dirinya senantiasa. Tuhan membimbing dirinya sehingga ia tidak akan salah arah dan tujuan. Itulah keyakinan pemazmur. Nah, kebaikan Tuhan yang menyediakan segala sesuatu, menjaga, menuntun, dan melindungi, itulah yang membuat pemazmur mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, akankah melalui pengalaman hidup kita masing-masing, pengalaman hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yang di dalamnya tentu ada suka dan duka, ada sehat dan sakit, ada saatnya tenang, dan ada saatnya tergoncang. Kita pun juga akan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Mari kita menyatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami juga boleh mengikuti jejak pemazmur yang mengaku bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Demikian juga kami mengaku bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang terus menjaga, menuntun, dan melindungi kami di berbagai situasi kehidupan yang kami alami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, karena kita memiliki Gembala Agung yang dengan kasih-Nya terus memperhatikan kita dan dengan kuasa-Nya Ia senantiasa melindungi serta menuntun kita. Marilah kita ungkapkan sukacita kita melalui pujian Kidung Jemaat 415 bait yang pertama dan kedua, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman yang kita renungkan hari ini. Dan selamat melanjutkan ibadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Amin.